Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini topik yang akan kita bahas adalah bagaimana sih cara membuat latar belakang masalah skripsi dengan tepat dan benar. Nah, biasanya nih teman-teman mahasiswa tingkat akhir setelah mendapatkan ACC judul langsung diarahkan untuk membuat bab 1, pendahuluan. Nah, salah satu komponen dari bab 1 yang sangat penting adalah latar belakang masalah. Namun sebagian besar mahasiswa itu masih merasa bingung sebenarnya apa saja sih komponen dari latar belakang masalah. Bahkan ada yang bertanya cara membuat latar belakang masalah yang benar itu seperti apa gitu. Ada banyak mahasiswa yang mendapatkan revisi berulang kali oleh dosen pembimbingnya baru di latar belakang masalah saja. Nah, pada video kali ini akan diulas tentang komponen-komponen latar belakang yang benar dan bagaimana cara membuatnya, susunannya yang tepat agar sesuai dengan judul yang kalian miliki. Agar lebih semangat, silahkan kalian dapat klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa komen. Selamat menyaksikan. Teman-teman, latar belakang masalah itu disusun dari hal-hal yang sifatnya umum menuju hal-hal yang sifatnya khusus. Jadi jika digambarkan itu seperti sebuah piramida terbalik, ya. Nah, komponennya apa saja latar belakang itu? Jadi latar belakang itu isinya adalah data dan fakta. Oleh karena itu, ketika menyusun latar belakang masalah, kalian tuh harus sudah punya bekal. Apa bekalnya? Bekalnya ya itu tadi, data dan fakta di lapangan yang mendukung permasalahan yang kalian angkat pada judul kalian. Nah, data-data tersebut kalian peroleh dari mana? Data bisa kalian peroleh dengan 3 cara. Yang pertama, kalian bisa melakukan studi pendahuluan langsung di lapangan yang kalian angkat permasalahan tersebut. Jadi nanti kalian silahkan lakukan observasi terlebih dahulu agar bisa mengungkapkan permasalahan sesungguhnya yang terjadi, yang melatar belakangi kok kalian memilih judul tersebut. Nah, cara yang kedua untuk mendapatkan data adalah kalian dengan melihat dan membaca berita yang terkini, yang sedang menjadi fenomena baru, yang tentunya sesuai ya dengan judul kalian. Ya, sekarang kan zamannya media sosial ya, pemberitaan itu pasti banyak seperti itu ya. Nah, asalkan syaratnya bukan hoax ya, jangan sampai nanti ternyata yang kalian tuliskan di latar belakang itu adalah suatu hoax. Dan syaratnya juga berita yang kalian gunakan sebagai latar belakang itu berasal dari media yang kredibel tentunya ya, artinya yang dapat dipercaya. Nah, pemberitaan tersebut bisa kalian juga cantumkan dari mana, di pemberitaan tanggal berapa, dan tentang apa. Nah, misalnya nih, tadi kan di sekolah, misalnya terjadinya bullying di sekolah dasar. Nah, kalian kan bisa searching pemberitaan-pemberitaan yang mendukung terjadinya bullying di Indonesia, bla 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 bla, ternyata berakibat bla 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 dan sebagainya. Itu bisa dijadikan sebagai salah satu data dan fakta di latar belakang masalah kalian. Yang ketiga, cara kalian memperoleh data atau fakta yang kalian gunakan untuk latar belakang masalah kalian dapat juga diperoleh dari penelitian terdahulu yang sudah pernah meneliti sesuai atau relevan dengan judul skripsi kalian. Misalnya tadi judul skripsi kalian tentang bullying ya, berarti cari penelitian-penelitian yang sudah pernah meneliti sebelumnya tentang variabel tersebut. Nah, nanti kalian ulas sebagai latar belakang masalah. Misalnya seperti penelitian yang sudah dilakukan oleh Beni pada tahun 2020 bahwa ternyata bullying di Indonesia telah terjadi bla 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 bla.
Nah, itu kan bisa kalian gunakan sebagai latar belakang. Intinya, ketika menuliskan data-data dan fakta-fakta tersebut, jangan lupa untuk mencatat sumbernya. Jika kalian sudah melakukan studi pendahuluan, maka jangan lupa juga untuk mencantumkan kapan waktu atau kapan kalian itu sudah melakukan studi pendahuluan tersebut. Itu tadi adalah bagaimana cara memperoleh data dan fakta sebagai bahan membuat latar belakang masalah. Nah, selanjutnya nih, komponen-komponen apa saja di latar belakang masalah yang harus kalian tuliskan ya. Biasanya itu kan mahasiswa bingung, baru paragraf pertama sudah bingung, di paragraf pertama tuh apa sih yang harus dituliskan, nah gitu kan. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa latar belakang itu disusun dari hal-hal yang sifatnya umum menuju ke hal-hal yang sifatnya khusus. Oleh karena itu, yang kalian ungkapkan di paragraf pertama itu hal-hal yang umum. Nah, menurut buku yang saya baca ya, buku Academic Writing and Publishing, James Harley penulisnya. Bukunya James Harley dengan judul Academic Writing and Publishing, dituliskan di sana bahwa hal pertama yang dituliskan pada latar belakang skripsi atau karya ilmiah adalah tentang research territory kalian. Jadi fenomena yang terjadi pada area penelitian kalian. Kenapa seperti itu? Agar pembaca langsung mengetahui bahwa penelitian ini tuh dilaksanakan di bidang pendidikan, atau misal penelitian ini itu dilaksanakan di bidang kesehatan. Makanya pada awal paragraf yang sifatnya umum itu bisa kalian jelaskan tentang research territory kalian atau area penelitian kalian. Seperti tadi contohnya, karena di bidang pendidikan maka bisa juga kalian jelaskan misal pendidikan dasar, bahwa pelaksanaan pendidikan dasar di Indonesia bla 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 bla. Ya, jadi hal-hal yang sifatnya itu fenomena yang sifatnya adalah umum. Tapi ingat, yang kalian tuliskan itu hal-hal umum yang merupakan fakta, ya, bukan opini kalian. Nah, pada paragraf selanjutnya, setelah menuliskan research territory tadi ya, kalian dapat menuliskan kondisi ideal di lapangan terkait dengan variabel Y kalian. Nah, biasanya itu di penelitian pendidikan, khususnya penelitian kuantitatif, itu ada variabel X dan ada variabel Y. Nah, kalian tuliskan kondisi ideal seperti apakah yang seharusnya terjadi atau kondisi yang diharapkan terkait dengan variabel Y. Misalnya, kalian meneliti tentang kemampuan berpikir kritis siswa atau higher order thinking skill. Nah, kalian dapat ungkapkan di sana bahwa menurut Kemendikbud bahwa seharusnya siswa itu memiliki kemampuan berpikir kritis bla 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 bla. Nah, jadi setelah research territory, kalian ungkapkan kondisi ideal yang seharusnya atau yang diharapkan ada. Nah, setelah kondisi ideal, hal penting ini yang harus diungkapkan di latar belakang itu adalah gap. Apa itu gap? Gap itu ya permasalahan yang sedang terjadi di lapangan atau realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi, ya kan? Atau ternyata harapan-harapan tadi itu tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Itu namanya adalah gap. Ketidaksesuaian antara harapan dan realita, seperti itulah ya, kalau digambarkan tuh seperti itu. Nah, inilah ketajaman kalian mengungkapkan gap menentukan kualitas dari latar belakang kalian. Nah, gap itu ya isinya data-data yang kalian peroleh tadi dari studi pendahuluan, dari studi dokumentasi, atau dari penelitian terdahulu, seperti itu ya. Jadi setelah tadi ya, paragraf pertama itu tentang research territory, lalu paragraf kedua tentang kondisi ideal secara umum variabel Y kalian. Nanti baru kalian tuliskan gapnya, bahwa memang kondisi yang diharapkan tadi itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, bahwa ternyata di lapangan itu masih ada suatu masalah yang sangat penting dan harus dipecahkan atau harus diteliti. Ya, baru selanjutnya setelah kalian ungkapkan gap secara runtut ya, secara runtut semuanya boleh kalian tuliskan. Misalnya berdasarkan studi pendahuluan observasi yang dilakukan pada tanggal bla 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 bla,
ditemukan suatu permasalahan bla 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 bla, didukung oleh hasil wawancara bahwa ternyata ada suatu fenomena yang terjadi di lapangan bla 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 bla. Selanjutnya dari berita yang diungkapkan oleh bla 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 pada tanggal sekian ternyata ada suatu permasalahan. Nah, boleh juga didukung oleh penelitian yang telah dilakukan bla 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 bla. Nah, semakin banyak kalian menunjukkan adanya suatu masalah dari fakta-fakta yang kalian temukan itu, semakin bagus latar belakang kalian. Ya, jadi ketika kalian bimbingan, kalian tuh udah siap, Pak, kenapa saya mengambil judul ini? Karena memang di lapangan itu setelah saya kumpulkan data-data dan fakta, ternyata memang ada masalah besar di sana tentang variabel ini, Pak. Misalnya tadi tentang bullying ya. Ternyata dari hasil studi pendahuluan saya ditemukan suatu masalah bahwa di daerah atau area ini ternyata ada kecenderungan terjadinya bullying yang besar dan lain sebagainya menurut pemberitaan juga, dan misalnya menurut studi pendahuluan atau penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, itu ternyata ada masalah besar tentang bullying ya. Jadi semakin tinggi tingkat gap yang kalian ungkap, akan semakin bagus nilai dari latar belakang kalian, dijamin pasti langsung ACC ya. Nah, selanjutnya setelah gap kalian ungkapkan atau masalah kalian ungkapkan, kalian baru, kalau dalam penelitian kuantitatif biasanya ada variabel X, ungkapkan variabel X-nya sebagai hubungan yang bisa yang berhubungan dengan variabel Y. Nah, setelah kalian mengungkapkan setelah kalian mengungkapkan gap tadi ya, selanjutnya yang kalian tuliskan atau kalian paparkan adalah variabel X-nya. Karena biasanya kan ada variabel Y, ada variabel X ya. Nah, kalian tuliskan, paparkan tentang variabel X. Jika variabel X-nya itu merupakan solusi yang bisa yang bisa mengurangi gap ya, atau bahkan bisa menyelesaikan masalah, maka tunjukkanlah potensi-potensi dari variabel X kalian. Ya, misalnya tadi kan tentang bullying, maka misalnya variabel X-nya kalian itu adalah peran orang tua, maka kalian ungkapkan di situ potensi-potensi tentang peran orang tua terhadap bullying, bahwa tapi jangan lupa kalian cantumkan juga pendapat ahli ya, karena kan kembali lagi bahwa dalam latar belakang kalian tidak boleh menuliskan opini kalian, karena kan latar belakang bukan opini, tapi hasil studi pustaka atau studi pendahuluan atau studi dokumentasi ya. Agar apa? Agar kuat bahwa memang variabel X ini memang berpotensi untuk bisa menyelesaikan gap tersebut ya. Jadi setelah tadi gap, lalu ditunjukkan potensinya, potensi variabel X-nya, atau kalau bukan potensi boleh paparkan tentang variabel X-nya, deskripsikan keunggulan-keunggulannya, atau bisa juga bahwa ternyata adanya suatu hubungan yang relevan nanti antara variabel X dan variabel Y. Barulah di sana setelah kalian ungkapkan atau mendeskripsikan tentang variabel X, terakhir kalian bisa tunjukkan bahwa ternyata kemenarikan kalian atau ketertarikan kalian, kenapa kok kalian membuat judul tersebut ya. Di kesimpulan, bukan kesimpulan sih, di akhir paragraf pada latar belakang itu baru kalian tuliskan bahwa berdasarkan paparan di atas, saya menjadi sangat tertarik untuk mengangkat judul bla 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 bla, misalnya pengaruh peran orang tua terhadap bullying gitu, dan sebagainya. Seperti itu ya teman-teman, komponen latar belakang masalah. Tadi yang pertama adalah research territory atau area penelitian kalian. Terus yang kedua adalah kondisi ideal secara umum. Lalu yang ketiga adalah kondisi ideal secara khusus sesuai dengan variabel Y kalian. Lalu yang keempat adalah gap, nah atau masalah
Ini adalah fakta-fakta atau data yang kalian temukan, boleh dari studi pendahuluan, boleh dari studi dokumentasi, boleh juga tadi dari penelitian-penelitian terdahulu yang menguatkan bahwa adanya suatu permasalahan yang membuat permasalahan tersebut harus segera dituntaskan, harus diteliti atau menarik untuk dibahas. Terus yang keempat, setelah gap kalian tampilkan variabel Y-nya, variabel X maksud saya ya. Variabel X kalian deskripsikan setelah gap, tunjukkanlah bahwa adanya hubungan atau relevansi antara variabel X dan variabel Y. Nah, jika suatu variabel X-nya ini bisa menyelesaikan masalah atau menyelesaikan gap, maka tunjukkanlah potensi-potensinya, tunjukkanlah keunggulan-keunggulan dari variabel X ini ya. Baru di akhir paragraf latar belakang kalian ungkapkan kemenarikan kalian, ketertarikan kalian terhadap judul kalian tersebut ya. Jadi alasan kalian itu kuat bahwa judul kalian ini adalah judul yang pantas untuk diteliti dan sangat bagus untuk dibahas. Oke teman-teman, demikian tadi adalah sedikit penjelasan saya terkait dengan bagaimana sih cara membuat latar belakang masalah dan komponen-komponennya. Selamat mengerjakan bagi yang mau mengerjakan latar belakang ya, semoga sukses. Saya pun membuka diskusi ya, silahkan kirimkan jika ingin tertarik berdiskusi dengan saya, bisa mengirimkan email. Emailnya ada di kolom komentar, bukan, kolom deskripsi maksud saya. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat agar lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya ya, tentunya terkait dengan dunia kemahasiswaan dan dunia karya ilmiah. Teman-teman bisa subscribe saya dengan klik tombol subscribe, klik lonceng, jangan lupa like dan jangan lupa komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.